Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Geografi Politik, kali ini akan menjelaskan materi terkait, penduduk dunia. Nah, untuk, anggota kelompok dari kami sendiri, yang pertama ada Rahmat Ramdhani, kemudian ada saya sendiri, Gevira Ridya Ajijah, ya ketiga ada Iim Nurjanah, ada Rajwa Alimah Gunawan, dan Muhammad Fauzi Effendi. Nah, untuk, pertemuan kali ini, kita itu akan membahas apa aja sih yang akan dibahas gitu oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada materi terkait apa itu penduduk dunia. Eee, Mohon operator boleh di next slide saja ya. Kemudian yang kedua, laju pertumbuhan penduduk dunia itu seperti apa sih? Lalu perkembangan penduduk dunia itu bagaimana? Dan yang keempat ada, bagaimana itu cara pengendalian penduduk di dunia. Nah, untuk materi pertama langsung saja ya. Materi terkait apa itu penduduk dunia yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzi Effendi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke pematerian lebih dalam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari penduduk itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada dua pengertian walaupun banyak banget pengertian. Pertama, penduduk itu didefinisikan sebagai orang yang tinggal di suatu daerah. Dan yang kedua, penduduk adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, dibuktikan dengan kewarganegaraannya, dan juga lain sebagainya. Nah, dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menepati wilayah geografi dan ruang tertentu. Sehingga definisi tentang penduduk di dunia dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang tinggal atau bermukim di permukaan bumi di luar konteks manusia yang sudah tiada. Artinya penduduk di sini tuh penduduk yang masih hidup. Oke, next boleh dilanjut slide-nya. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah penduduk dari masa ke masa, dari mulai zaman prasejarah sampai dengan abad modern seperti saat ini. Nah, diawali pada tahun 10.000 sebelum Masehi, diperkirakan penduduk dunia kurang dari 5 juta jiwa. Nah, baru sekitar tahun 1 Masehi, penduduk bumi diperkirakan telah mencapai 170 juta jiwa. Berarti naiknya ini lebih dari 500% kala itu. Nah, baru sekitar tahun 1000 Masehi, penduduk bumi diperkirakan mencapai 265 juta jiwa. Nah, hal ini meningkat drastis pada tahun 1500, yang dimana hampir setengahnya penduduk dunia mengalami pelonjakan yang sangat tinggi, yaitu 425 juta jiwa. Nah, penduduk bumi mengalami lonjakan yang cukup sangat besar lagi, yaitu pada tahun 1804 Masehi, di mana penduduk dunia untuk pertama kalinya mencapai jumlah 1 miliar jiwa. Nah, rekan-rekan di sini dapat mengkaji dari mana data-data tersebut itu diambil dari sumber yang sudah dituliskan di layar PPT yang dapat rekan-rekan akses secara mandiri. Nah, kemudian populasi dunia diproyeksikan mencapai 8 miliar orang pada 15 November tahun kemarin. Ini menurut laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Next. Nah, ini merupakan peta kepadatan penduduk dunia, yang dimana ini itu dapat diamati semakin gelap suatu zona di dalam peta tersebut itu menandakan bahwa jumlah penduduknya relatif sangat tinggi. Dan kita dapat amati di sini sebagian besar konsentrasi penduduk dunia itu terpadat ada di benua Asia, yang dimana memegang rekornya itu ada di Cina, India, Bangladesh, dan juga Indonesia. Next. Nah, mengapa penduduk dunia dapat tumbuh dengan cepat? Nah, ada 3 faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas atau angka kelahiran, mortalitas atau angka kematian, dan migrasi. Nah, khususnya fertilitas atau angka kelahiran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya laju pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah penduduk ini menjadi lebih besar. Nah, di sini menurut Lusli tahun 2012, beliau mengemukakan bahwa banyak faktor variabel antara dengan yang mendukung fertilitas itu bisa tinggi di suatu daerah. Nah, pertama yaitu fertilitas dipengaruhi oleh perkawinan usia dini.
Nah, perkawinan usia dini memang ini banyak terjadi di kawasan negara-negara yang relatif masih berkembang. Dan yang kedua yaitu kejahatan seksual. Seperti kita ketahui bahwa kejahatan seksual kerap menimbulkan dampak yang notabene tidak hanya mengancam secara moral dan psikis, tetapi dapat mempengaruhi angka fertilitas di suatu daerah. Kemudian budaya masyarakat dan juga adanya masyarakat yang belum memahami alat kontrasepsi. Kemudian di sini angka mortalitas. Nah, mortalitas ini dipengaruhi oleh wabah penyakit, perang, bencana, enggan menikah, dan juga free child. Nah, terakhir yaitu migrasi. Migrasi ini dipengaruhi oleh perang, belajar, pelayanan, ekspansi, dan mencari kebutuhan hidup. Nah, migrasi sendiri itu didefinisikan sebagai perpindahan dari suatu kawasan ke kawasan lain. Seperti itu. Next. Nah, negara manakah yang menyumbang pertumbuhan penduduk dunia tertinggi? Nah, untuk saat ini, pada data tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PBB, ternyata India sekarang sudah menyalip jumlah populasi dunia yang asalnya dipegang oleh Cina. Yang di mana India ini penduduknya sudah mencapai 1,428 miliar jiwa. Ini melambung tinggi daripada negara Cina. Kemudian urutan ketiga itu disusul oleh Amerika Serikat, dan yang keempat itu disusul oleh negara Indonesia. Hal ini juga dikemukakan oleh data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 jika penduduk Indonesia ini mencapai next ini kayaknya ada kesalahan ketik deh yang di Indonesia salah ketik ya. Untuk jumlah penduduk itu diperkirakan 275 juta jiwa. Perkiraannya seperti itu. Next. Oke, mungkin tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fauzi Effendi atas paparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu terkait laju pertumbuhan penduduk yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next slide? Nah, pertama kita itu harus tahu terlebih dahulu apa itu laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk itu merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk juga dapat diartikan sebagai yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Nah, peningkatan jumlah penduduk ini tidak serta-merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Nah, dapat digarisbawahi ya, selain adanya meledaknya angka kelahiran, tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Kak Fauji, adanya juga dari mortalitas dan migrasi. Nah, hal ini juga menjadi salah satu faktor dari adanya pertumbuhan penduduk. Boleh di next slide. Nah, bagaimana sih laju pertumbuhan penduduk di dunia? Tadi sudah dijelaskan ya, untuk jumlah penduduk di dunia itu sekarang itu sudah banyak, yaitu ada 8 miliar itu teh menurut pada catatan tahun 2022. Nah, ternyata setiap negara itu memiliki sumbangsi tersendiri dalam peningkatan laju pertumbuhan penduduk itu sendiri. Tadi juga udah dijelasin ya, ternyata negara yang memiliki sumbangsi terbesar dalam laju pertumbuhan penduduk yang paling banyak itu ada di India, di mana skornya itu ada 0,8% per tahun, kemudian ada Indonesia 0,7% per tahun, ada negara Cina 0,1% per tahun, dan Rusia minus 0,4% per tahun. Tadi juga ada ya negara Amerika, itu lumayan cukup padat gitu ya, cukup banyak juga itu laju pertumbuhan penduduk dunia, dan untuk dunianya sendiri itu 0,9% per tahun. Nah, ini menurut catatan pada tahun 2021. Boleh di next slide. Nah, ini ada juga teori pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada teori Plato dan Aristoteles. Teori pertumbuhan penduduk sendiri itu merupakan suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak, yang belum tentu bahwa penduduk tersebut itu efektif dan efisien dalam membuat suatu kegiatan produksi. Mungkin hal ini dimaksudkan pada kualitas dari penduduknya itu sendiri. Nah, yang kedua ada teori merkantilisme. Nah, merkantilisme itu merupakan penyebaran doktrin pro-natalitas. Lalu apa sih natalitas itu? Natalitas itu boleh digarisbawahi yaitu kelahiran.
Pendapat nasional sama dengan semua hasil produksi yang sudah dikurangi dengan upah yang diterima oleh para tenaga kerja. Boleh di next slide. Nah, kemudian ada juga menurut teori Adam Smith, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang harmonis. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan penduduk bisa disebabkan karena adanya suatu permintaan terhadap tenaga kerja atau demand of labor. Nah, menurut Adam Smith itu ternyata pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan ekonomi. Kalau emang dari perekonomiannya memiliki permintaan yang cukup tinggi ya untuk tenaga kerja. Nah, tentu pertumbuhan penduduknya juga dapat dibilang tinggi juga. Nah, untuk kemudian ada teori William Godwin. Angka kemiskinan serta angka pengangguran bukan diakibatkan karena overpopulation, tetapi disebabkan karena institusi sosial yang tumbuh tidak merata. Mungkin hal ini bisa juga ya disebabkan karena adanya migrasi, karena emang tadi juga ya berhubungan juga dengan teori Adam Smith karena emang adanya kebutuhan ekonomi. Boleh di next slide. Nah, ini ada jenis-jenis pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami. Ini mudah ya untuk perhitungannya itu hanya dengan menghitung angka kelahiran dikurangi angka kematian. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk non-alami. Nah, ini bisa dihitung dengan jumlah penduduk yang masuk atau jumlah penduduk migrasi dalam 1 tahun dikurangi oleh jumlah penduduk yang keluar atau emigrasi. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan penduduk total. Itu boleh dihitung dengan cara angka natalitas atau kelahiran dikurangi angka kematian. Ini dalam konteks waktu per 1 tahun ya, ditambah jumlah penduduk yang masuk dikurangi jumlah penduduk yang keluar. Nah, boleh di next slide. Oke, mungkin cukup sekian ya materinya. Untuk materi sekarang terkait perkembangan penduduk yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang selanjutnya itu yakni mengenai perkembangan penduduk, yang mana di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Nah, yang mana pertumbuhan penduduk dan perkembangan penduduk itu dapat dipersingkat ya, bahwa pertumbuhan penduduk itu lebih kepada perubahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu gitu. Sedangkan perkembangan penduduk terfokus kepada kualitas penduduknya itu sendiri. Yang mana pertumbuhan penduduk itu dapat ditinjau dari segi kuantitas, sedangkan perkembangan penduduk itu dapat ditinjau dari segi kualitasnya itu. Mulai dari sumber daya manusianya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan teknologi dan informasi. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan penduduk dari segi sumber daya manusia. Oke, kualitas sumber daya manusia di suatu negara itu, atau lebih dikenal dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia itu, dapat dibagi menjadi 3, yaitu dapat dilihat dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Nah, yang mana negara maju dan negara berkembang itu kan adanya perbedaan dari umur panjang dan hidup sehat juga. Dalam segi pengetahuan, bahwa negara berkembang itu masih mengembangkan suatu pengetahuannya untuk mencapai ke suatu negara maju. Nah, indeks pembangunan manusia ini dapat mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, di hal ini diperkenalkan oleh United National Development Program pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan. Seperti itu. Next slide. Nah, perkembangan penduduk dari segi ekonomi dapat diketahui ya, dari segi ekonomi ini terbagi menjadi 3, adanya pendapatan, kelayakan hidup, tercukupnya kebutuhan sandang, pangan, papan, serta tersier. Nah, kebutuhan dari segi ekonomi ini lebih kepada pertumbuhan
ekonomi di suatu negara gitu. Dilihat dari pendapatannya bahwa negara berkembang pendapatannya kurang lebih dari 12.000 US dollar, sedangkan eh, negara maju, sedangkan negara berkembang kurang lebih di bawah dari 12.000 US dollar. Nah, untuk kelayakan hidup dilihat dari eh, kesehatan masyarakatnya bagaimana, serta apa namanya, untuk kelangsungan hidupnya gitu. Nah, untuk tercukupnya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan tersier itu juga mempengaruhi dari segi ekonomi. Nah, negara yang ekonominya stabil saat ini yaitu Amerika Serikat dan Jerman. Sedangkan negara yang perekonomiannya mengalami penurunan yaitu ada Afghanistan, Venezuela, dan Sri Lanka. Next slide. Oke, selanjutnya ada perkembangan penduduk dari segi ilmu pengetahuan teknologi. Nah, yang mana penguasaan ilmu pengetahuan teknologi ini menjadi suatu hal penting untuk mengembangkan suatu pertumbuhan di suatu negara gitu. Yang mana di negara Barat dan Asia Timur itu contohnya ada Finlandia dan Korea Selatan. Sedangkan di Afrika dan Amerika Latin dan Asia memiliki indeks pendidikan yang menengah bahkan menunjukkan kemunduran. Jadi lebih dapat apa ya di dijelaskan juga bahwa perkembangan suatu negara itu dilihat dari penguasaan ilmu pengetahuan yang mana dapat menyebabkan suatu kemajuan di negara tersebut. Next slide. Oke, yang selanjutnya perkembangan pendudukan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berdasarkan hasil survei Program of International Student Assessment tahun 2018 yang diterbitkan pada Maret 2019, negara Indonesia mengalami masalah pada pendidikan dengan kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika. Nah, hal ini dapat dilihat ya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih rendah. Nah, hal ini tergolong rendahnya karena berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, jumlah penduduk mengalami perkembangan dari segi kesehatan. Ini dapat dilihat ya bahwa berdasarkan sumber yang dicantumkan ada 702 sampai 828 juta jiwa penduduk di seluruh dunia yang terancam kelaparan gitu. Nah, jika teman-teman ingin melihat lebih detail gitu, dapat mengakses sumber tersebut. Next slide. Oke, dari segi kesehatan tersebut, 10 negara tersehat di dunia ini. Yang pertama ada Spanyol, Italia, Islandia, Jepang, Swiss, Swedia, Australia, Singapura, Norwegia, dan Israel. Dicantumkan dari sumber Bloomberg Index Negara Tersehat 2019. Next slide. Nah, untuk perkembangan penduduk dari segi militer ya, dapat dilihat juga ini adalah militer-militer dengan militer dunia dengan yang memiliki indeks power. Yang pertama ada Amerika, Rusia, Cina, India, Inggris, Korea Selatan, Pakistan, Jepang, Prancis, Italia, ada Turki, Brazil, dan termasuk ada Indonesia, Mesir,
Ukraina, Australia, Iran, Israel, Vietnam, Polandia. Nah, yang mana militer Indonesia itu termasuk ke dalam 13 negara dan 13 dunia. Oke, next slide. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat atas paparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait pengendalian penduduk yang akan disampaikan oleh Saudari Iim. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengendalian penduduk. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan bahwasanya menurut Thomas Robert Malthus mengemukakan pendapatnya yang mengistilahkan pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur. Misal dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16, dan seterusnya. Nah, yang mana dengan nilai tersebut itu tidak akan terdukung oleh kemampuan produksi pangan yang bertumbuhnya mengikuti deret hitung. Misal dari angka 1 menjadi 2, 3, dan 4, seterusnya. Kemudian Malthus menganalisis bahwa ketika jumlah penduduk semakin banyak, maka persaingan antar individu semakin ketat. Nah, situasi ini akan semakin parah dengan hadirnya faktor-faktor yang mendatangkan kesenjangan pada sistem kehidupan. Lalu bagaimana sih atau apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang cepat? Yang pertama yaitu dengan intensifikasi program penekanan natalitas membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masif, seperti program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu program KB ya. Lalu meningkatkan bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga yaitu mempermudah dan meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, dan selanjutnya yaitu transmigrasi, yang mana meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan persebaran penduduk yang tidak merata ini, maka hal tersebutlah yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Maka dari itu salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu program transmigrasi atau perpindahan penduduk sebagai upaya untuk mengatasi tingginya pertumbuhan penduduk. Sebentar ya teman-teman, ini ada kendala share screen-nya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Yang tadi untuk mencegah, nah yang sekarang itu untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Yang pertama yaitu menambah atau penciptaan lapangan kerja, karena telah kita ketahui bahwasanya dengan pertambahan jumlah penduduk yang banyak, maka tentunya akan membutuhkan lapangan kerja yang sesuai juga, agar fenomena pengangguran itu, jumlah pengangguran itu dapat diatasi. Selain itu, selain penciptaan lapangan kerja, maka penciptaan lapangan kerja itu pun harus merata, karena kebanyakan alasan mengapa orang-orang itu suka berpindah tempat dari tempat tinggalnya karena urusan pekerjaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Nah, hal tersebut itu sangat penting dilakukan, salah satunya yaitu untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai hal tersebut terkait dengan dampak negatif dari kepadatan penduduk. Nah, hal tersebut juga akan sangat membantu menyadarkan masyarakat, kemudian akan menjadi penekan dari angka pertumbuhan penduduk. Dengan pendidikan juga akan membantu mengurangi adanya fenomena pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Selanjutnya yaitu mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi.
Selanjutnya yaitu hubungan geografi politik dengan materi kependudukan. Nah, hubungan antar kependudukan dan politik ini bersifat kompleks atau saling berkaitan. Lalu realitas kependudukan tidak dapat diisolasi ke dalam pola relasi yang bersifat simetris atau tidak memiliki ukuran atau bentuk yang sama, yaitu kependudukan mempengaruhi hal politik saja tanpa memperhatikan kemungkinan arah hubungan yang sebaliknya. Contohnya yaitu ketika jumlah penduduk itu dimaknai secara berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Iim atas paparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rajwa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini ada dampak negatif overpopulasi akibat tidak ada pengendalian penduduk yang dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu dari bidang pendidikan. Susunan kelompok umur yang menyumbangkan rasio yang semakin kecil antara guru terlatih dengan anak usia sekolah, sehingga di negara berkembang, contohnya yaitu di Indonesia, yang berkomitmen wajib belajar 12 tahun. Karena mereka terbentur biaya, akhirnya mereka itu mengabaikan tujuan pendidikan yang menimbulkan angka putus sekolah dan pernikahan dini di Indonesia itu semakin meningkat. Di next. Kemudian dari bidang kesehatan, yaitu adanya pencemaran lingkungan karena bahan sintesis banyak yang masuk ke lingkungan, mulai dari kendaraan pribadi, keperluan pembangkit listrik yang besar, dan industri yang meningkat. Contohnya yaitu kasus pencemaran merkuri di teluk pembangkit listrik yang di Teluk Minamata Jepang pada tahun 1932 sampai 1986, yang dimana perusahaan tersebut memproduksi asam asetat yang membuang limbah cairnya yang disebut metil merkuri di Teluk Minamata. Nah, penduduk Jepang itu tidak menyadari bahwa sumber daya yang ada di dalam teluk tersebut telah terkontaminasi merkuri. Akhirnya 50.000 orang terkena dampak penyakit Minamata dan lebih dari 20.000 orang itu teridentifikasi terkena penyakit Minamata. Di next. Dari bidang pangan, yaitu terbatasnya tanah dan sumber daya di daratan yang membuat manusia berbondong-bondong memenuhi protein hewani melalui perikanan, sehingga menimbulkan konflik batas laut karena praktek penangkapan ikan di samudra dan perairan dunia menggunakan cara yang besar-besaran, memonopolistik tanpa batasan yang nantinya akan merusak habitat dan menurunkan hasil ikan. Contohnya yaitu pelaut negara Cina yang melakukan perjalanan ke Afrika karena ikan di negara Cina itu hampir habis akibat dari penangkapan ikan secara berlebihan telah merusak keberlanjutan perikanan di pantai Cina. Di next. Yang terakhir yaitu dari bidang ekonomi. Dampaknya yaitu terjadinya inflasi karena bencana alam, peperangan, kelangkaan, pendapatan penduduk, urbanisasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu negara Zimbabwe yang mencatat tingkat inflasi sebesar 676% karena utang negara yang cukup tinggi, kemudian penurunan hasil output perekonomian, penurunan pendapatan di sektor ekspor, dan kontrol harga yang kurang baik. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rajwa atas paparan materinya. Mungkin untuk materi terkait jumlah penduduk yang telah kami sampaikan itu telah selesai. Untuk kesimpulannya, terkait materi pada hari ini, yaitu pengetahuan kita terkait pertumbuhan penduduk itu pertama muncul di bumi ini bersifat spekulatif. Nah, adanya pertumbuhan penduduk ini karena disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada tingginya natalitas atau tingginya kelahiran. Hal ini karena disebabkan di era sekarang atau di zaman sekarang itu kesehatan, fasilitas kesehatannya itu sudah tinggi dan masyarakat juga sudah tahu ya bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesehatan. Nah, kemudian ada juga karena rendahnya angka mortalitas atau kematian. Yang ketiga ada jumlah migrasi yang emang tidak merata gitu. Karena tadi dijelaskan dari beberapa teori juga karena adanya kebutuhan perekonomian atau permintaan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, secara umum pertumbuhan penduduk itu merupakan peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, hal ini juga karena memang adanya selisih dari angka kelahiran dan kematian dan yang digarisbawahinya angka kelahiran itu lebih tinggi dari angka kematian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.